Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal mula nama Ragunan. Zaman dahulu, wilayah Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ia mempunyai seorang anak bernama Sultan Banten Abu Nasar Abdul Qohar, atau yang dikenal dengan Sultan Haji. Menurut cerita, Keraton Surawosan, tempat bertatanya Sultan Ageng Tirtayasa, mengalami kebakaran hebat. Kemudian datanglah Hendrik Lucas Kardil, seorang juru bangunan yang mengaku melarikan diri dari Batavia. Ia berniat mengabdikan diri kepada Sultan Banten dan berpindah agama menjadi Islam. Sultan Haji yang sedang memerlukan juru bangunan andal untuk pembangunan kembali di keratonnya menyambut baik kedatangan orang ini. Bahkan, Kardil juga menikah dengan perempuan pribumi bernama Nilawati. Sultan Haji mempercayakan pembangunan keraton Surawosan, termasuk membangun bendungan dan istana peristirahatan di sebelah hulu Cibanten. Kardil juga mengusulkan pembangunan menara-menara dan bangunan pelengkap pada Masjid Agung Banten. Sultan Haji sangat kagum dengan karya-karya Kardil. Kardil lalu mendapat gelar Kiai Arya Wiraguna. Suatu saat, Sultan Haji berniat mengambil alih pemerintahan yang dipegang oleh ayahnya. Sultan Ageng Tirtayasa menolak permintaan putranya, sehingga terjadilah perseteruan di antara keduanya. Sultan Haji lalu meminta bantuan Kompeni Belanda. Ia mengirim Kardil untuk menyampaikan permohonan kepada pemerintah Belanda. Dengan bantuan Kardil, Belanda bersedia membantu Sultan Haji, sehingga berhasil merebut kekuasaan. Akhirnya, Sultan Haji menaikkan derajat Kardil dengan mengganti namanya menjadi Pangeran Arya Wiraguna. Pada tahun 1689, Kardil pamit untuk kembali ke Belanda. Sultan Haji mengizinkan Kardil pergi. Namun, ternyata Kardil tidak pulang ke Belanda, melainkan kembali ke Batavia. Kehadiran Kardil di Batavia diterima kembali oleh penguasa saat itu, yaitu Gubernur Jenderal Campuys. Kardil kembali memeluk agama asalnya, yaitu Kristen, dan menceraikan Nilawati istrinya. Kardil alias Pangeran Wiraguna ini kemudian dikenal sebagai tuan tanah yang kaya raya. Ia memiliki tanah yang sangat luas. Penduduk sekitar menyebutnya sebagai Tanah Wiraguna. Pada perkembangan selanjutnya, nama tersebut berubah menjadi Ragunan. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kucing dan daging besar di mulutnya. Di sebuah rumah yang besar, tinggallah seekor kucing Persia sebagai binatang peliharaan. Kucing Persia itu bertubuh besar dan ramping, memiliki bulu yang lebat dan terlihat menawan. Setiap hari, kucing tersebut selalu dimanja oleh pemilik rumah. Dia selalu diberi makan daging dan diberi susu. Sang kucing sangat senang dengan perlakuan sang pemilik rumah. Namun hal itu tidaklah berjalan lama. Suatu hari pemilik rumah pindah meninggalkan rumahnya ke sebuah tempat di daerah kota. Ketika mereka pindah,
sang pemilik rumah lupa membawa kucing peliharaannya, dan mereka membiarkan kucing tersebut tinggal di rumah yang telah mereka tinggalkan. Sang kucing kini harus hidup mandiri setiap hari. Setiap hari dia mencari makan dari rumah ke rumah lainnya. Sang kucing mengharapkan penghuni rumah memberikannya makan dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di kaki pemilik rumah ketika mereka makan. Namun tidaklah semua penghuni rumah memberikan mereka makan. Bahkan kerap kali sang kucing diusir karena mencoba untuk mencuri makanan di rumah tersebut. Kucing Persia kini menjadi seekor kucing pencuri. Setiap hari dia mendapatkan makanan dengan cara apapun dan membuatnya menjadi kucing yang sangat rakus. Suatu hari sang kucing mencari makanan di sebuah rumah yang besar dengan penghuninya yang sedikit. Rumah itu selalu berlimpah dengan makanan. Sang kucing mengendap-endap di rumah besar tersebut. Segera sang kucing mencari makanan yang sering diletakkan di meja makan. Kebetulan sekali, sang kucing melihat beberapa daging di meja makanan tersebut. Sekejap, sang kucing menaiki dan memakan beberapa daging sampai dia kenyang. Setelah kenyang, sang kucing membawa sebuah daging besar untuk dia bawa, lalu dia simpan di tempat biasa dia tidur. Ketika sang kucing pergi meninggalkan rumah tersebut, dengan aman dia kembali ke sarangnya untuk menyimpan daging curiannya itu. Dia berjalan sambil tengok kanan dan kiri, mengawasi keadaan sekitarnya dari kucing-kucing lainnya. Ketika sang kucing melewati sebuah jembatan yang terbuat dari kayu, yang di bawah jembatan itu adalah sebuah kolam kecil, sang kucing melihat bayangan dirinya membawa sebuah daging yang sangat besar di air. Sang kucing berpikir bahwa kucing tersebut bukanlah dirinya. Dia iri dengan bayangannya sendiri karena membawa daging yang lebih besar dari dirinya. Hingga dia mencoba untuk merebut daging itu dari bayangannya. Sang kucing membuka mulutnya dan bersiap menerkam bayangannya sendiri, namun pada saat kucing membuka mulutnya, sehingga daging itu jatuh. Sang kucing melihat bayangannya sendiri tidak lagi membawa daging. Sang kucing mondar-mandir sambil melihat bayangannya yang tidak lagi menggigit daging. Lalu dia berpikir, betapa bodohnya iri terhadap bayangan dirinya sendiri. Sang kucing baru sadar bahwa kucing di air itu adalah bayangannya sendiri, dan dia telah menjatuhkan daging yang cukup besar ke kolam tersebut. Sang kucing sangat menyesal karena sifat rakusnya telah membuang makanan yang cukup lezat. Kini sang kucing kembali ke sarangnya tanpa membawa apapun. Pesan moral dari dongeng ini adalah, sifat serakah dan tidak bersyukur akan membawa kerugian yang besar. Lagi pula, tidak ada orang yang suka dengan orang yang serakah. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sangi, sang pemburu. Pada zaman dahulu, ada seorang pemburu tangguh bernama Sangi. Ia tinggal di daerah aliran Sungai Mahoroy, anak Sungai Kahayan. Suatu hari, Sangi pergi berburu. Namun hingga sore, ia tidak mendapatkan buruan. Ia pun hendak beristirahat di sungai. Sesampainya di pinggir hutan, ia melihat jejak kaki babi hutan. Sangi mengikuti jejak itu. Tak berapa lama, ia melihat babi hutan berada di mulut seekor naga. Sangi ketakutan dan bersembunyi di balik semak. Namun, naga itu melihat Sangi.
Dalam sekejap, sang naga berubah menjadi pemuda tampan. Pemuda itu menghampiri Sangi. "Hei, kamu tidak seharusnya mengintip naga yang sedang menelan mangsanya. Telan babi hutan itu." Karena ketakutan, Sangi mendekati babi hutan. Ajaib, Sangi mampu menelan babi hutan tersebut seolah ia seekor naga. Rupanya, ia terkena kutukan karena melihat sang naga sedang makan. Sangi menjadi awet muda. Singkat cerita, 150 tahun sudah berlalu. Seluruh kerabat Sangi heran karena ia awet muda. Ia pun membeberkan rahasianya. Akibatnya, ia berubah menjadi naga. Sangi sedih, kemudian pergi ke Sungai Kahayan. Sejak itu, ia menjadi penjaga Sungai Kahayan.